Baik pemirsa, kita mulai kembali perbincangan kita di sini. Saya langsung ke Mas Noel. Mas Noel, kita tahu sebelumnya Pak Prabowo sering memuji program-program dari Presiden Joko Widodo ketika memimpin begitu ya. Mas Noel, apa iya Pak Prabowo akan membiarkan Pak Presiden Jokowi akan mengatur-ngatur pemerintahan Pak Prabowo nanti jika memang terpilih sebagai Presiden, Mas Noel? Pertama gini, Pak Prabowo itu bukan anak kecil. Kedua, Pak Jokowi sadar betul bahwa presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Nggak bisa dipetak konflik lah dua orang ini. Karena dua orang ini adalah sosok pemimpin yang berorientasinya bicara tentang masa depan bangsa ini. Tidak bicara tentang soal siapa mengintervensi siapa. Tapi setiap individu ini itu pasti punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Dan itu memiliki otoritas. Otoritas itu sangat dihargai oleh Pak Jokowi. Begitu sebaliknya juga Pak Prabowo sangat menghargai Pak Jokowi ya sebagai mantan atasannya hari ini. Dan kemudian besok Presiden adalah Pak Prabowo, dia banyak sekali belajar, tapi dia punya otoritas secara eksekutif ya, dia punya hak eksekutif, hak penuh sebagai pimpinan eksekutif, dan dia akan melakukan hal-hal yang sudah menjadi yang sudah ada di meja beliau hari ini. Banyak agenda-agenda besar dan agenda-agenda prioritasnya yang dia harus tepati, tidak bisa tidak. Karena itu akan menjadi tuntutan publik dan juga tuntutan kita sebagai kader bangsa. Dan dia akan fokus terhadap apa yang akan dia lakukan. Jadi kemudian ada cawe-cawe Pak Jokowi, enggak mungkin lah. Saya rasa Pak Jokowi sudah tahu Pak Prabowo ini karakter seperti apa, orangnya seperti apa. Ini orang punya totalitas, punya gagasan, kecuali Pak Prabowo itu sosok orang hasil katrolan lah gitu ya, hasil dia itu baca buku, pinter, cerdas dan sebagainya. Soal gagasan saya rasa Pak Prabowo tidak bisa diragukan lagi lah. Kenapa dia bicara banyak hal tentang ke depan Indonesia. Sebetulnya kan dari 2019 juga ketika debat-debat beliau juga kan banyak sekali gagasan-gagasan yang original yang disampaikan Pak Prabowo dan kemudian terjadi hari ini gitu loh. Jadi saya rasa saya tidak meragukan ke depan Pak Prabowo itu punya original dan otoritas dalam kebijakan. Apalagi beliau akan menjadi pimpinan eksekutif ya di 2024 tanggal 20 Oktober nanti. Gitu kira-kira. Termasuk dalam penyusunan kabinet baru, artinya Pak Prabowo akan menentukan sendiri kabinetnya seperti apa tanpa cawe-cawe dari Presiden Jokowi itu, Mas Noel. Soal nanti penyusunan kabinet kan juga ya itu kan sudah diserahkan, apalagi ini kan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan pemerintahan berkelanjutan ya, kemudian nanti Pak Prabowo minta masukan dan sebagainya, karena kan secara ini kan pemerintahan itu kan tidak terlalu banyak berubah, ada Mas Airlangga, Bahlil dan semuanya itu Pak Prabowo ini bagian kabinet yang hari ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan lah untuk ke depan. Apalagi kan beliau menyampaikan berkali-kali bahwa pemerintahan Prabowo Gibran pemerintahan berkelanjutan, bukan pemerintahan bicara tentang perubahan dan sebagainya, pemerintahan berkelanjutan, gitu. Oke. Mas Guntur, tanggapan Anda seperti apa, Mas Guntur? Ya, kalau kita melihat dari pernyataan Bung Noel ini kan sepertinya akan baik-baik saja semuanya. Padahal kan dalam kenyataannya kan juga tidak seperti itu. Apalagi kalau kita lihat kalau benar misalnya Pak Prabowo nanti yang akan dilantik, pasti kan beliau akan dirumitkan oleh susunan koalisi partai, apalagi partai beliau bukanlah partai pemenang. Wong PDI Perjuangan aja 2014, 2019 sebagai partai pemenang dan juga capres pemenang juga pasti ada kerumitan sendiri dalam kaitan langkah-langkah politik ya sebagai seorang presiden. Apalagi kalau kita ngelihat seakan-akan sekarang ini kan sudah ada semacam matahari kembar yang mulai terbit ya kan. Ada Pak Prabowo kalau kita percaya beliau yang akan menjadi presiden selanjutnya, dan juga ada Pak Jokowi yang akan menjadi mantan presiden yang kalau kita lihat selalu menggunakan kekuasaan dan intrik-intrik politiknya untuk mengatur ya, mengatur tidak hanya soal pemerintahan beliau saja, tapi juga soal misalnya cawe-cawe kepada partai-partai politik yang menurut saya juga tidak akan pernah berhenti ketika kita lihat track record dari Pak Jokowi, dan apalagi kalau kita lihat bagaimana
usaha, kalau kita lihat percaya bahwa dugaan Pak Jokowi memang membantu untuk pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden, tapi sebenarnya juga ingin membantu kemenangan Golkar sebagai pemenang dari Pileg, namun gagal hanya nomor 2. Itu artinya ada skenario-skenario besar ke depan yang dijalankan oleh Pak Jokowi untuk tetap bisa meneruskan pengaruh-pengaruh kekuasaannya dan melalui dari Pilpres sendiri dengan menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres dengan segala resiko pelanggaran etika dan sebagainya di MK, dan juga ini akan terus kita melihat bagaimana ke depan ketika misalnya hak angket nanti juga dilaksanakan, gugatan ke MK juga dilaksanakan, maka akan semakin banyak ya persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi, dan nantinya kalau menurut saya ini akan menjadi beban dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi saya kira Pak Prabowo juga harus bersiap kalau seandainya beliau nanti akan dilantik, dari segala apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, baik dari sisi negatif, dari sisi pemerintahan dan kebijakan yang selama ini dilakukan, dan juga dari cara-cara pemenangan Pak Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik selama ini juga akan berdampak kepada pemerintahan yang selanjutnya. Itu kalau saya melihatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.